Rio dan Danu sepasang pria yang sangat disegani sekarang di seluruh pabrik, bagaimana tidak? Berkat kerja keras Danu dan kedatangan Rio sangat membuat para karyawan pabrik tidak akan mengeluh lagi. Karena potongan ini itu yang membuat sebagian dari para karyawan sempat resign. Karena tidak mau bekerja dalam tekanan dan juga dengan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Mendadak Danu menjadi idola bagi semua karyawan pabrik, jangankan wanita para pria juga mengidolakan Danu yang bisa mengungkap kasus yang begitu besar. Berbeda dengan di pabrik semua orang sedang bersuka cita menyambut tuan muda mereka dan juga asisten pribadinya. Di kosan kecil di mana ada seorang gadis sedang duduk sambil melihat grup chat karyawan pabrik yang sedang membahas masalah tadi pagi. Soraya men-scroll chat dari atas, dia tidak mau ketinggalan info apapun yang ada di pabrik tempatnya bekerja. Soraya sangat terkejut melihat foto seseorang yang pernah dia tabrak sedang jadi perbincangan hangat di grup chat miliknya. Soraya membaca semua chat dari awal sampai akhir, ternyata memang benar dialah orang yang pernah ia tabrak. Akibat kecelakaan waktu itu Soraya harus izin tidak bisa bekerja dan juga kuliah. Luka di kakinya sudah mulai membaik. Soraya juga sudah mulai menggunakan kakinya supaya tidak kaku dan sakit lagi. Dokter juga menyarankan supaya sedikit-sedikit digunakan berjalan tanpa bantuan tongkat. Soraya sudah melakukannya dengan baik, karena tekadnya ingin sembuh. Jadi perkiraan dokter lebih dari seminggu, ini belum seminggu kakinya sudah lebih baik. Sora, teriak Rani dari arah luar. Brak. Rani membuka pintu kosan Soraya dengan sangat kencang dan menimbulkan suara lumayan keras. Sora, ada kabar mengejutkan di pabrik, ucapnya sambil duduk di sebuah Soraya sambil mengatur nafasnya karena habis berlari dari pabrik tempatnya bekerja dan juga Soraya. Kalau masuk itu ngucapin salam, bukan malah teriak-teriak, ucap Soraya memperingati sahabatnya. Hehe, maaf aku lupa. Assalamualaikum Soraya, ucap Rina sambil nyengir kuda dan mengucapkan salam sebelum sahabatnya mengeluarkan siraman rohani. Waalaikumsalam, kenapa kamu lari-lari? Apa ada masalah, sampai kamu lari-lari kayak gitu? Tanya Soraya setelah menjawab salam dari Rani. Gini, kamu pasti sudah baca di grup chat kan? Kamu tahu, ternyata anak Big Boss dan juga asistennya sangat tampan sekali, paparnya Rani sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti cacing kepanasan. Sampai segitunya, memang apa sih istimewanya orang itu? Sampai-sampai sudah jadi idola dadakan di pabrik. Tanya Soraya sambil meletakkan ponselnya di atas tempat tidurnya. Kamu tuh ya, bukannya ikut seneng juga mendengar kabar jika ada cowok tampan jadi idola. Lah malah biasa bae, gerutu Rina sambil mengekori langkah Soraya. Aku bukannya nggak tertarik Rin, aku hanya ingin fokus pada kuliah dan juga pekerjaanku saja. Jadi aku nggak perlu mengidolakannya juga kan? Tanya Soraya sambil meletakkan air putih untuk sahabatnya. Iya aku juga tahu itu. Tapi apa salahnya kan kita memanfaatkan keadaan? Kapan lagi bisa melihat wajah tampan dari duo pria berkelas, jawab Rina sambil menaik turunkan alisnya. Iya, biasa apa aku? Jika kamu sudah seperti itu, jawab Soraya sambil memutarkan bola matanya malas. Oh iya Raya, kata supervisor anak Big Boss akan berada di sini dalam waktu yang lumayan lama loh. Katanya sih, masih mau mensterilkan pabrik dari antek-anteknya kepala pabrik yang lama, jelas Rina yang mendengar informasi tersebut. Bagus dong, jadi kita tidak perlu khawatir dengan pendapatan kita jika sudah tidak ada oknum-oknum yang curang lagi. Semoga pimpinan kita ke depannya memang tepat dan amanah, amin, ucap Soraya, diaminkan oleh Rina. Iya, kamu tahu kan Pak Ibrahim? Dia yang sekarang menjabat sebagai kepala pabrik yang baru, aku seneng banget tahu Raya. Pak Ibrahim kan memang orang yang sangat baik dan juga jujur, salut deh bisa naik jabatan, jelas Rani ngajak Soraya ngerumpi. Pak Ibrahim kan memang seharusnya diangkat sebagai kepala pabrik sejak lama. Karena konspirasi saja kan jadinya tidak naik jabatan, jawab Soraya. Oh iya sampai lupa, nih dari kampus, katanya kamu dapat revisi, ucap Rina sambil menyerahkan amplop coklat dari pihak kampusnya. Makasih ya Rin, jawab Soraya sambil memeluk sahabatnya. Iya sama-sama, ngomong-ngomong selamat ya kamu bisa lulus cepat, semoga aku juga sama. Aku sudah nggak sabar pengen kerja di tempat yang bagus dan nyaman, ucap Rina sambil menerawang masa depannya. Amin, semoga saja ya. Bukankah di sini juga nyaman ya?
Tanya Soraya sambil menggoda sahabatnya. Emang nyaman sih, tapi kan aku mau di kantor pusat, yang katanya gajinya lumayan besar loh. Dan lagi kita bisa datang ke ibu kota, jelas Rani. Iya juga, makanya kita harus lebih rajin lagi supaya kita ikut tes untuk pindah tugas, apalagi kita sebentar lagi akan susun skripsi, jawab Soraya sambil tersenyum. Itu sih kamu Sora, aku kan belum. Otak aku nggak sama dengan otak kamu yang encer banget. Apalagi soal hitung-menghitung, ucap Rani sambil menghembuskan nafasnya kasar. Sabar, aku yakin jika kamu juga akan mendapatkan revisi juga. Asalkan kamu bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya dan berusaha lebih keras lagi. Semangat, ucap Soraya menyemangati sahabatnya. Semangat. Tang Yu Sora, kamu memang saudara dan juga sahabat aku yang paling best, balas Rani sambil memeluk Soraya. Itulah persahabatan rasa saudara, mereka hidup bersama sejak kecil. Berjuang bersama-sama, hingga sampai di titik ini. Mereka berdua selalu bersama, banyak yang bilang jika mereka adalah kembar siam. Karena di mana ada Soraya maka di situ ada Rani. Mereka melanjutkan berbincang dan juga bercanda bersama. Tak lama kemudian Rani memutuskan untuk memasak makan malam. Rani sedikit-sedikit sudah bisa memasak, karena kata Soraya biar lebih hemat jika masak sendiri. Dan benar saja, mereka berdua memasak makan malam bersama-sama. Sampai selesai dan mereka melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum akhirnya makan malam bersama. Berbeda dengan Soraya dan Rina yang sedang berbincang sambil makan malam. Di hotel tempat Danu dan Rio menginap, Danu masih saja fokus memilah apa-apa saja yang akan dilakukan ke depannya untuk pabriknya yang sudah steril dari hama. Tuan muda, apa Anda tidak mau makan malam dulu? Pekerjaan biar dilanjutkan nanti setelah makan, ucap Rio memperingati tuan mudanya. Jangan memanggilku dengan sebutan seperti itu. Panggil saja Danu seperti biasa, saya tidak suka, jawab Danu memperingati Rio supaya tidak memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Tapi tuan muda, belum sempat melanjutkan ucapannya, Rio sudah mendapatkan tatapan mengerikan dari Danu. Akhirnya mau tidak mau Rio menurutinya. Daripada kena masalah. Iya, maaf. Jadi kita mau makan apa tidak ini? Ucap Rio sambil nyengir menampilkan gigi putihnya. Danu langsung beranjak dari duduknya, dia juga sebenarnya sudah lapar juga. Loh kok malah keluar hotel? Bukannya kita mau makan ya? Tanya Rio masih mengikuti Danu. Jika kamu mau makan di sini ya sana, saya mau cari makanan di luar. Bosan makanan hotel, jawab Danu masih melangkahkan kakinya menuju lobi hotel. Rio tidak banyak bicara lagi karena Danu sudah membawa mobilnya ke suatu tempat yang sangat ramai dan padat. Ternyata Danu membawa Rio menuju alun-alun yang banyak penjual makanan. Danu membeli makanan yang sudah menjadi makanan kesukaannya saat ini. Danu dan Rio menyantap makan malamnya dengan diam, tidak terkecuali Rio. Dia mana bisa diam barang sedetik saja. Rio selalu berceloteh ke sana kemari, tapi dia langsung diam jika ditatap tajam oleh Danu. Apa kamu sejak dulu seperti ini? Datar dan dengan tatapan yang mengerikan seperti ini. Jika ia berarti yang diinformasikan oleh Nyonya Wijaya salah besar. Jika putra semata wayangnya adalah pribadi yang baik dan juga ceria. Ceria apaan, yang ada kayak kutub utara, ucap Rio panjang kali lebar. Dia tidak sadar jika sejak tadi dia mendapatkan tatapan yang sangat mengerikan dari Danu. Danu seperti orang yang ingin menelan orang bulat-bulat, tapi yang ditatap santai aja tuh, tidak merasakan hawa dingin di sekitarnya. Kenapa? Apa yang aku katakan benar? Ah sudahlah. Percuma bicara denganmu yang susah untuk diajak ngobrol, ucapnya lagi sambil mengunyah makanannya. Danu sama sekali tidak mendengarkan ocehan Rio yang tidak bermutu menurutnya. Danu beranjak dari duduknya menuju sebuah taman yang lumayan ramai pengunjung. Pandangan Danu tertuju pada seorang gadis yang memakai tongkat, sepertinya dia mengenali gadis tersebut. Tapi entah di mana, dia sama sekali tidak mengingatnya. Dan juga tidak peduli, entah siapapun dia. Danu berjalan sendiri, tangannya sengaja dimasukkan ke dalam kantong hoodie-nya. Danu terlihat sangat keren, semua mata wanita tertuju padanya. Sedangkan di seberang taman ada sepasang sahabat yang sedang membeli camilan untuk menemani mereka nongkrong. Mumpung Soraya mau diajak keluar malam, jadi Rina manfaatkan saja. Kapan lagi kan dia mau diajak keluyuran? Sora, bagaimana kakinya? Sudah lebih baik kan saat ini? Tanya Rina sambil memakan camilan yang dia beli.
Alhamdulillah sudah, ini aku sudah pakai tongkat cuman sebelah aja, jawab Soraya. Oh iya, apa kamu besok akan langsung bekerja kembali? Tapi lebih baik jangan dulu, kan belum sembuh total, tanya Rina dan memberi saran juga. Aku nggak apa-apa kok, lagi pula kan aku kerjanya cuman duduk saja. Jadi insya Allah aku bisa, jawab Soraya. Udah malam, kita pulang sekarang, ajak Soraya pada Rani yang sedang berburu kuliner. Bentar dulu Sora, nanggung nih. Lihat itu masih banyak yang ingin aku beli, jawabnya masih tidak rela jika pulang cepat. Terserah kamu saja, aku mau pulang lebih dulu. Ini juga sudah mampir jam 10 malam, aku nggak mau besok bangun kesiangan. Apalagi besok aku baru mulai bekerja kembali, ucap Soraya sambil melangkahkan kakinya menuju arah pulang kosannya. Ih, Sora, kamu tega banget sih, masa aku ditinggalin sih? Sora, seru Rina berlari mengejar langkah Soraya. Kenapa? Katanya mau berburu kuliner malam ini, kenapa mengikutiku pulang? Tanya Soraya. Rina tidak menjawab ucapan Soraya, Rina hanya manyun saja menanggapi ucapan Soraya. Usia Rina memang lebih tua 1 bulan dari Soraya, tapi sifat dan tingkahnya seperti anak kecil yang suka merajuk. Kalau mau ngambek lebih baik kamu kembali lagi sana. Aku nggak mau lihat muka cemberutmu itu, sindir Soraya, yang berjalan menyusuri taman. Tidak sengaja tiba-tiba ada seorang anak yang berlarian datang menabrak Soraya. Soraya yang tidak siap dan juga kakinya masih sedikit sakit jadi dia hampir saja jatuh jika tidak ada tangan kekar yang memeluk pinggangnya. "Allah!" teriak Rina membuat orang yang menolong Soraya segera melepaskan pelukannya dan mengambilkan tongkat Soraya. Terima kasih, ucap Soraya sambil menundukkan kepalanya memberi hormat. Pria itu hanya berdeham saja menjawab ucapan Soraya. Tunggu. Pak Danu, iya kan Anda Pak Danu? Asistennya Tuan Muda, tanya Rina heboh sendiri. Danu hanya menganggukkan kepalanya, jika yang dikatakan oleh Rina adalah benar. Kenalin Pak, saya Rina dan ini sahabat saya namanya Soraya. Kami berdua juga bekerja di pabrik WJ Korpak, ucap Rina memperkenalkan dirinya dan juga Soraya. Iya, saya Danu, senang bisa berkenalan dengan kalian, jawab Danu. Sama-sama Pak, kalau begitu kami permisi ya Pak. Sekali lagi terima kasih, karena Anda sudah menolong saya, pamit Soraya, seraya menggandeng tangan Rina supaya mau meninggalkan tempat itu. Danu memperhatikannya punggung gadis yang dia tolong barusan. Sepertinya dia baru ingat dengan gadis itu, ternyata dia gadis yang waktu itu menabraknya. Tapi kenapa kakinya bisa parah seperti itu, pikir Danu. Saat Danu sedang memperhatikan punggung dua gadis tadi Rio datang mengagetkan Danu. Sedang lihat apa sih, serius amat. Si amat aja biasa saja, tanya Rio sambil memperhatikan arah pandangan Danu. Danu langsung pergi begitu saja, dia tidak menanggapinya. Rasanya gendang telinganya ingin pecah mendengar ucapan Rio. Rio langsung mengejar langkah Danu yang sudah lumayan jauh. Rio tidak mau jika harus berjalan kaki menuju hotel yang letaknya lumayan jauh dari taman. Pagi hari yang cerah. Seperti cerahnya sang mentari yang menyinari bumi. Soraya sudah siap dengan seragamnya pagi ini, begitu juga dengan Rina. Mereka berdua sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja seperti biasa. Rina mengendarai motornya menuju pabrik tempatnya dan Soraya bekerja. Biasanya Rina akan berjalan kaki, karena jarak kosan dan pabrik hanya beberapa meter saja. Tapi karena Soraya sudah mulai bekerja dan belum boleh terlalu menggunakan kakinya untuk berjalan, jadi Rina membawa motor supaya Soraya hanya duduk manis di atas motor. Alhamdulillah, sampai juga dengan selamat, ucap Rina setelah nyampe parkiran pabrik. Soraya dan juga Rina berjalan beriringan menuju tempat kerjanya. Rina membantu Soraya supaya dia bisa duduk dengan nyaman mengerjakan tugasnya. Lalu Rina beranjak menuju mejanya yang berada tepat di sebelah meja Soraya. Sora, kamu sudah masuk kerja lagi. Memangnya kaki kamu sudah sembuh? Tanya Lulu teman Rina dan Soraya. Alhamdulillah sudah Lu. Lagi pula kan aku hanya duduk saja, jadi tidak masalah lah, jawab Soraya sambil tersenyum. Syukurlah kalau gitu. Maaf ya aku nggak pernah jenguk kamu, aku akhir-akhir ini selalu mengambil lembur. Karena kamu tahu sendiri kan gimana kondisi ekonomi keluargaku. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf, ucap Lulu merasa tidak enak hati pada Soraya. Tidak apa Lu, aku tahu kok.
Makanya kamu harus lebih giat lagi, mudah-mudahan kamu bisa kepilih tugas di kantor pusat, jawab Soraya sambil tersenyum. Amin, semoga saja ya Allah, doa Lulu mengaminkan ucapan Soraya. Hei kalian berdua, udah lanjut kerja. Nanti supervisor datang bisa kena siraman rohani kalian, tegur Rina menakut-nakuti. Sirik aja lu, bilang aja kesel nggak diajak ngobrol. Hahaha, ucap Lulu sambil menertawakan sikap Rina yang sedang misu-misu. Udah, yuk kerja, jangan gosip mulu, ucap Soraya menengahi dua sahabatnya. Siap bos, hahaha, ucap mereka diselangi dengan tawa bahagianya. Mereka bertiga memang sangat kompak dan juga seru jika sudah berkumpul, selama beberapa hari belakangan Soraya tidak masuk kerja mereka seperti kehilangan. Walaupun sikap Soraya tidak seperti mereka berdua yang gesrek. Tapi mereka bertiga selalu akur. Jika di ruangan kerja Soraya dan dua sahabatnya sedang mengerjakan tugasnya sambil bercanda dan mengobrol. Berbeda dengan di dalam ruangan khusus CEO di pabrik itu, Danu sedang mengerjakan pekerjaannya yang lumayan banyak dibantu oleh Rio. Rio sebagian mengerjakan tugasnya juga, sesekali membalas email yang dikirimkan oleh sekretarisnya di kantor pusat. Dan, maaf. Di kantor pusat sedang banyak banget kerjaan yang numpuk, apa boleh aku balik ke sana? Masalah di sini sudah teratasi kan? Tanya Rio sambil menyerahkan iPad-nya pada Danu, supaya Danu bisa membacanya. Kamu benar, aku akan menyuruh supir untuk segera menjemput kamu. Lebih baik sekarang kamu kembali ke hotel dan bereskan barang-barang kamu. Kamu harus membantu papa di sana, dan aku minta tolong kamu untuk menjaga mereka untukku, jawab Danu sambil mengambil ponselnya untuk menghubungi supir pribadi keluarganya. Tang Yu Broter, maaf aku tidak bisa membantumu di sini. Tapi aku akan membantu Tuan Wijaya. Aku pamit, kamu jaga diri juga di sini, pamitnya sambil memeluk Danu.